Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Nurul Azizah, NPM D1A017045, mahasiswi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2017 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang analisis teknik SWOT dalam menganalisis kebijakan pembangunan, yang mana Bapak Aris Munandar selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan pembangunan. Langsung saja, teknik analisis SWOT dalam menganalisis kebijakan pembangunan. Analisis SWOT secara garis besar adalah teknik yang mengidentifikasi berbagai faktor penentu pembangunan suatu institusi atau daerah secara sistematis. Analisis SWOT didasarkan pada kondisi umum institusi bersangkutan baik internal maupun eksternal guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan. Teknik ini bertujuan untuk merumuskan strategi pembangunan institusi yang lebih tepat atau sesuai dengan potensi yang ada. Kekuatan utama analisis SWOT adalah dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan terarah tentang kondisi institusi atau daerah yang bersangkutan. Dapat pula digunakan untuk perumusan strategi pembangunan secara sistematis sesuai dengan kondisi dan lingkungan institusi atau daerah yang bersangkutan dalam rangka menghadapi persaingan sesama institusi atau daerah lain. Istilah SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Keempat aspek ini dianggap sangat penting untuk dianalisis karena merupakan suatu gambaran untuk mengetahui kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh institusi atau daerah yang bersangkutan. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dua poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil yang jauh lebih baik lagi. Sedangkan faktor eksternal, di mana faktor ini secara tidak langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari peluang dan ancaman, yang tentunya saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian, sehingga menghasilkan strategi untuk dapat menghadapinya. Keempat aspek tersebut dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Aspek kekuatan dan kelemahan pada dasarnya adalah faktor internal yang berasal dari lingkup tugas suatu institusi atau daerah tertentu. Sedangkan aspek peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar daerah atau berpengaruh terhadap masa depan institusi atau daerah tertentu. Strength atau kekuatan pada dasarnya adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi dibandingkan dengan daerah atau institusi lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan adalah kekurangan atau suatu kelemahan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi tertentu dibandingkan dengan daerah atau institusi lainnya. Yang ketiga, opportunities atau peluang merupakan kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah atau institusi yang bersangkutan. Yang keempat, threat atau ancaman dapat diartikan sebagai ancaman dari luar yang berpotensi menghambat proses pembangunan daerah atau institusi yang bersangkutan. Pada awalnya, analisis SWOT banyak digunakan dalam manajemen bisnis untuk melakukan evaluasi persaingan usaha dan kemudian melakukan strategi pengembangan perusahaan. Namun, pada saat ini analisis SWOT digunakan dalam ilmu perencanaan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam penyusunan Renstra atau RPJM.
Misalnya saja seperti saat ini, Indonesia sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, yang mana sudah hampir menyerang masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena adanya pandemi ini, banyak aktivitas masyarakat yang menjadi terganggu dan perekonomian pun menjadi terhambat. Hal ini disebabkan oleh pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah, melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah, baik itu bekerja ataupun belajar, dan berbagai aktivitas lainnya untuk dapat membantu pemerintah dalam menekan jumlah penyebaran COVID-19 ini. Dari hal tersebut, dapat kita lakukan analisis SWOT pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu strength yang dimiliki pemerintah yaitu menganjurkan warganya untuk selalu berada di dalam rumah ataupun dengan membuat peraturan-peraturan baru dalam menghadapi COVID-19 ini. Weakness yang dimiliki pemerintah yaitu kurangnya jaminan akan kebutuhan hidup masyarakat, sehingga membuat masyarakat banyak yang menganggap bahwa COVID ini tidaklah penting. Opportunities yang dimiliki pemerintah yaitu terbentuknya aturan baru yang mana akan mempengaruhi kehidupan masyarakat ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada threat yang dimiliki oleh pemerintah yaitu dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 ini, yang mana apabila tidak dilakukan upaya pencegahan atau diterbitkannya aturan-aturan baru untuk menangani masalah ini. Dengan demikian, analisis SWOT sangatlah berguna untuk dapat mengetahui apakah pemerintah mampu untuk menghadapi masalah ini atau tidak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun penjabaran yang saya sampaikan, saya minta maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.